Bumi lanjutin strategi diversifikasinya di luar sektor batubara, khususnya di luar negeri sih ya. Sekarang ini sudah dapat lampu hijau buat ambil alih 100% saham Loyal Metals Limited, perusahaan eksplorasi sumber daya alam yang tercatat di bursa Australia. Bagus nggak? Ya bagus. Memang untuk bumi sih ya bagus ya. Tapi apa kata market? Nah ini yang akan kita bahas. Dan berapa target harga saham bumi selanjutnya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini masih menguat 0,4% menguatnya, tutup di 6525,69. Seperti yang dibahas kemarin, IHSG masih ada peluang menguat. Lagi-lagi hari ini tadi dibuka gap up ya, open di 6524,08, naik sempat sampai 6507,43, sempat turun dikit sih ke 6507 itu loh ya. Naiknya sempat ke 6551,96 lah gitulah. Dan ternyata tutupannya 6525,69, cenderung doji candlenya, kecil, volume lebih gede daripada kemarin dan lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang. Apakah IHSG masih ada peluang untuk lanjut ke atas? Jawabannya ya dari penutupan terakhir dan kondisi atau price action yang kebentuk dari beberapa hari terakhir ini, terutama di pekan ini ya masih ada. Arahnya masih ke 600-700an area gap yang udah kebentuk di beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi emang hati-hati sih. Sementara ini setidaknya hati-hati 6374 ini dulu aja. Kalau di breakdown berarti peluang untuk lanjut turun ke bawah 6230 itu jadi makin gede. Dan ketika breakdown 6230 maka peluang untuk lanjut turun ngetes 6000-nya jadi makin gede. Ya kesimpulannya, meskipun IHSG sementara ini ya, meskipun hari ini doji sebenarnya candlenya. Sementara ini meskipun sementara ini kesimpulannya masih ada peluang untuk lanjut ke atas, tapi tetap strategi antisipasinya dijalanin ya, terutama buat yang lagi trading jangka pendek. Dan saham-saham yang udah kasih cuan terutama di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas. Yang pertama ada bumi itu sendiri ya. Ini sebenarnya di spill belinya itu kemarin, si bumi ini nih di spill belinya ya kemarin di sini nih. Kemarin nih ingat saya ini tanggal hari sini sini bumi di sini nih. Nah waktu 6187 kurang lebih area itulah ya. Kemudian naik hari ini naik sampai ke 202. Tadi pagi di spill karena sempat ada yang nanya juga targetnya di berapa ya, kita bahas 202 itu bisa dijadiin target dulu karena itu juga adalah selain harga psikologis ya, perpindahan fraksi harga, area-area tersebut itu sempat jadi support di breakdown, dan kalau dites lagi berarti berpeluang sekali untuk jadi resisten, dan dibuktikan hari ini ada rejection di situ, berarti memang masih jadi resisten. Intinya happy cuan buminya, baik yang udah jualan maupun yang belum jualan ya, tinggal pasang trailing stop atau amankan posisi, geser stop lossnya aja. Gesernya stop lossnya dinaikin boleh ke 193 misalnya, jadi kalau turun ke 194 ya exit dulu, kan masih cuan ya kalau kejual di 193. Kemudian berikutnya ada Bufa. Si Bufa itu juga barang kemarin yang ya masuk ke dalam list stock ideas kemarin juga, tapi nggak dapet ya. Bukan kemarin persis, tapi lebih tepatnya masuk ke stock ideas hari ini belinya, tapi udah dibahas dari kemarin. Kemudian dibahas juga tadi pagi kalau 795.800 itu 795.800 itu ya 790 lah, itu area resisten pertama lah, resisten minor lah, dan boleh take profit di area itu dulu, entah sebagian atau seberapa dihitung dulu, apalagi kalau kemarin belinya cuman untuk trading jangka pendek. Dan terbukti ada rejection dari situ ya setelah tes 795. Jadi buat yang udah jualan happy cuan, mudah-mudahan sih pada udah TP ya, karena tadi udah diingetin waktu live trade pagi juga, diingetin, dibahas secara lisan dan ditulis di room cuan community, room telegram cuan community. Next, ketiga ada padi.
Si padi juga barang kemarin sekitar 71 ya, belinya 70 lah. Dan tadi dibahas, dan mulai dari kemarin sih dibahas 76 77 itu jadi area TP dulu. Kemudian tadi pagi nyamperin 77, dibahas lah di situ dan ditulis juga di room Telegram Cuan Community kalau udah nyampe target pertamanya boleh TP dulu dan kempes. Hari ini tutup di 72, mudah-mudahan udah TP dan happy cuan padinya. Besok Senin cari lagi ya, incer 71 ke bawah lagi boleh. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama AMMN, strategi yang ngantri 4330 dan belum dapat karena hari ini low-nya baru nyampe 4410, tutup di 4480. Jadi ya nggak apa-apa, coba tungguin dulu di 4330 supaya nggak terlalu gede stop loss-nya. Sebenarnya sih mau langsung beli di 4480 juga nggak ada masalah. Yang penting stop loss-nya sanggup diterima, yaitu di 4130 atau lebih bawah closing-nya. Tapi ya targetnya ya incar 5000 dulu lah. Next yang kedua ada Bufa yang tadi sempat disinggung, strateginya ngantri 725 ya, belum dapat barang. Dan buat yang udah beli kemarin ya hari ini harusnya udah sempat exit dalam posisi cuan, gitulah, happy cuan ya Bufanya. Ngantri lagi di 725 boleh, baru kalau udah dapat di 725 stop loss kalau tutup di bawah 680. Next yang ketiga ada Teams. Ini malah nggak dapat, strateginya ngantri di 3960, low-nya 3970, kurang satu tick doang, satu papan doang. Kita lihat hari Senin dulu lah ya, nggak perlu terlalu terburu-buru karena hari ini volume juga kecil, masih diantriin di 3960 nggak masalah karena stop loss di 3850 closingnya ya. Target kita incer 4400-an. Dan selanjutnya kita bahas si Bumi. Jadi memang buat yang lupa mungkin atau mungkin malah belum sama sekali, Bumi memang udah beberapa kali melakukan ekspansi keluar dari batu baranya ya. Sebenarnya sih bukan beberapa kali melakukan ekspansi keluar, tapi masih konsisten lah dengan statement dia kalau dia pengen ekspansi keluar. Dan beberapa kali itu maksud saya adalah beberapa kali dia udah melakukan akuisisi. Misalnya pertama dengan Wolfram Limited ya, dia akuisisi Wolfram Limited di Australia ya, dia bergerak di bidang tambang emas dan tembaga. Kemudian yang kedua ekspansi di bisnis bauksit dan alumina lewat Laman Mining. Kemudian yang sekarang yang baru dapat izin ini nih itu Loyal Metals, itu juga exposure-nya dia ada di emas dan tembaga. Jadi emas dan tembaganya dia punya dua nih. Ya menarik gak? Ya menarik. Bagus? Ya bagus sih ini, iya ya bagus ya. Tapi untuk jawab pertanyaan yang tadi tuh, pertanyaannya kan berapa target harga saham Bumi selanjutnya? Mari kita intip. Saya lebih serak lihat dari sisi teknikalnya aja kalau udah kayak gini. Pertama, beberapa bulan terakhir lah, 2-3 bulan terakhir, 2 bulan terakhir dari Juni sampai sekarang bisa dibilang Bumi cenderung uptrend ya, karena sejak harganya masih low, higher high dan higher low. Apalagi hari ini berhasil tutup di 196 meskipun belum berhasil tutup di 200 ke atas. Tapi peluang untuk lanjut ke atas itu masih ada. Yang perlu dihati-hati adalah area 200-nya ini justru. Karena area tersebut bekas support, dites jadi support dan di breakdown. Sampai penutupan hari ini masih direspon jadi resisten. Berarti harus bisa naik tutup bertahan di atas 200 dulu untuk bisa dengan tenang incer target yang lebih tinggi. Berapa targetnya yang lebih tinggi ketika udah berhasil ke atas 200-an? Pertama dari setup yang udah kebentuk di sini ya. Target TP1 kan ada di 176. Disamperin di bablas, target 2-nya di 200-an inilah ya. Lagi disamperin ya. Berikutnya kalau berhasil di breakout tuh ada di 250-an, 250. Dan kalau kita tengok sebelah kirinya dikit di sini nih, bulan Februari 2026 itu ada area-area puncak sekitar 298, 300 lah, 300-an. Mungkin nggak kesana ya, mungkin aja. Syaratnya pertama paling tidak harus berhasil stay di atas 200 dulu. Sebenarnya gampang ini ngelihatnya si Bumi ya, stay di atas 200 itu akan jadi sesuatu yang lebih baik lah. Dan hati-hati ketika breakdown 174
Paling kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya. Apapun berita yang muncul, price actionnya dan kelakuan si market kurang lebih kayak gitulah ya. Beberapa hari ini volume, terutama hari ini sih, 2 hari ini volume cenderung naik ya, harga naik, volume juga naik. Mudah-mudahan masih bisa berlanjut sampai pekan depan dan ya berhasil tutup di atas 202. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Pertama DKFT. Oke, DKFT kita intip. Jadi DKFT ya ada setup sih, ya ada ya di sini ya. Dan nyamperin area beli di 600, kemudian membang. Kemudian kalau singkat cerita sih gini ya. Singkat cerita ini saham kita lihatnya persempit aja gini biar nggak terlalu panjang. Beberapa bulan terakhir 2 lah, dari Juni sampai sekarang bisa bilang ini sideways. Range-nya itu 590 sampai 750, tapi range-nya menyempit ya, bisa kelihatan kan kalau range sideways-nya menyempit. Dan kalau kita kerucutkan lagi beberapa hari terakhir ini, di pekan ini terutama 2 hari terakhir dia berhasil bertahan di atas garis moving average, arah garis moving average-nya udah ke atas. Mudah-mudahan nggak ke 650 lagi atau bahkan lebih bawah, nggak breakdown 650 lagi lah ya. Hati-hati, jadi kalau misalnya udah punya barang nih, hati-hati kalau ternyata turun tutup di bawah 650, maka ada peluang ngetes 600 lagi, 600, 605. Dan kalau misalnya nge-swing ke bawah, area belinya yang enak di mana ya? Pertama 605, yang kedua saya lebih serak area 580, 565 sih. Gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya pengen banget beli di KFT sekarang ya stop lossnya tutup di bawah 650. Kalau udah punya barang, jagain juga 650-nya. Kalau maksudnya dijagain itu nggak perlu ganjel-ganjel gitu sih ya. Tapi maksudnya dipantau aja, kalau ternyata tutup di bawah 650 ya udah exit dulu, nggak masalah. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan cukup menjawab dan semoga berhasil nembus 700-an, 710 berhasil ditembus, maka akan besar peluang untuk lanjut ke 840. Next yang kedua si banking nih yang ditanya, BMRI dan Bank Rakyat. Bank Mandiri ini dia malah cenderung anteng ya beberapa hari terakhir ini, beberapa pekan terakhir lah. Tapi yang saya suka, satu hal yang saya suka selain dia rebound dari area yang udah ditandain dari kapan tahu ini nandainya, kemudian membal kan, muncul setup nyamperin area beli 3800 dan 3950, disamperin kemudian membal lagi ya, kemudian turun sideways. Simpelnya sekarang berarti kita gini aja deh, kita lihat beberapa pekan atau sebulan terakhir ini aja kan, range-nya di 4060, 4280. Breakout mana nih? Mudah-mudahan sih breakout atas ya. Kemudian area-area resisten selanjutnya ya sini nih, 4,5 tuh kan masih jadi resisten tuh. Dan kalau di breakout, berhasil di breakout, berarti arahnya ya 4630, 4640-an ini masih memungkinkan jadi resisten. Mudah-mudahan sih bisa breakout, karena kalau bisa breakout tahan di 4600-an secara definitif kan udah ada uptrend yang kebentuk ya. Tinggal kita lihat breakoutnya kayak gimana, volumenya mendukungkah, kemudian price action waktu breakout itu bagus atau enggak, atau sekedar ya asal nembus aja nggak niat gitu, baru kita lihat. Tapi yang jelas sekarang kalau misalnya cari area untuk jadiin target, saya lebih serak area 4,5 dulu sih itu ya, selama nggak breakdown 4060. Kemudian kalau Bank Rakyatnya, beberapa waktu yang lalu seingat saya itu di tanggal 10 atau 11 ya, 11 kalau nggak salah, sempat dibahas boleh dibeli karena Bank Rakyat menarik nih, ada peluang ke 3300, 3400 gitu ya. Ya stop lossnya tutup di bawah 3020 dan hari ini menguat tutup di 3230, ada floating profit, masih relatif aman meskipun di sini ada gap yang memungkinkan untuk dites. Jadi sementara ini kalau kita lihat strukturnya ya, dari low Juni sampai sekarang lah, selama nggak turun ke bawah 3040 berarti dia peluang untuk lanjut ke 3300, 3400, target TP1 dari setup yang udah kebentuk 3400-an ya, itu masih cukup besar ya. Yang udah punya barang hold dulu boleh, yang
belum punya yang ngantri ya. Area-area gap ini siapa tahu dites lagi terus membal gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan saham pertama PRMS. Ini buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya mah hold dulu nggak masalah. Yang belum punya kita ngantri. Sebenarnya 660, 665 itu menarik untuk dijadikan area beli juga. Mau ngantri di situ boleh, tapi karena stop lossnya itu di 600 atau sedikit lebih bawah gitulah ya. Jadi 650 nggak apa-apa kalau mau ngantri di situ. Atau bagi dua lah ya, 660, 665 dan 650 gitu. Stop lossnya 600. Dan targetnya kita incer 790, 800-an. Kemudian saham kedua FUTR. Si FUTR hari ini menguat, tutup di 346. Nah, ini jadi ada setup nih. Kalau trennya, strukturnya kita lihat dari Juni sampai sekarang ini masih uptrend. Dan selama dia nggak ke bawah 250, uptrendnya belum selesai. Kemudian terkoreksi dia kan dari puncak bulan Agustus kemarin, terkoreksi membal dari area moving average yang masih arahnya ke atas si moving average-nya. Kemudian di sini tutup di 346 hari ini, jadi ada setup dan strateginya ngantri aja sih. Area belinya sebenarnya dari 332, 314, dan 298 lah. Stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 282. Tapi untuk memperkecil resiko, misalnya nggak sanggup terima resikonya kalau belinya dari 332, ya udah dari 314 dan 298 aja. Stop lossnya ya sama-sama kalau tutup di bawah 282. Target P1 di 386 dan target TP2-nya 450. Saham ketiga VKTR, ini juga buat yang belum punya barang aja. Masih relatif atau masih cenderung uptrend sejak Juli sampai sekarang. Dan hari ini doji inside bar, kemarin tutupan hijau menguat bagus ya. Yang belum punya ngantri di 900 boleh, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 855. Jadi kalau cuma turun sampai 850, 845 kemudian tutupan naik lagi di 855, 860, 870 misalnya, hold dulu nggak masalah. Tapi kalau tutup 850 ya udah exit dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Targetnya kita incer 1040-an. Ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.